Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan KM ikuti videonya terlebih dahulu. Siap. Siap. Sebelum belajar marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sulis. Kenapa Sulis? Terus siapa lagi yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti hari ini hanya satu orang ya yang tidak hadir. Nah, kita doakan, mudah-mudahan Sulis semoga diberikan kesembuhan oleh Allah supaya bisa bertemu lagi bersama kita ya. Amin. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ibu terlebih dahulu akan mengadakan ice breaking dulu ya, buat pemanasan kalian. Oke, silakan berdiri anak-anak. Oke, betul tidak? Yang selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Selamat siang anak-anak. Siang tetap semangat. Aduh, kalau misalnya selamat sore anak-anak. Sekarang ibu coba. Selamat pagi anak-anak. Selamat sore anak-anak. Selamat siang. Baik. Nah, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa ya? Kalian berhitung dari mulai sebelah kiri ibu. Kalau misalnya kelipatan 5, jawab yes gitu ya. Oke? Oke. Silakan. Ibu mulai dari sebelah kiri ibu. 1, 2, 3, 4, yes. 6, 7, 8, 9, yes. 11, 12, 13, 14, yes. 16, 18, yes. Iya. Iya. Bisa, 2, 3, 24. Yes. 27. Yes. 30. Yes. Yes ya. Yes. Silahkan pegang pundak teman kalian. Pegang aja, pegang. Bilang semangat teman kalian. Ibu ya seperti biasa. Kalau misalnya ibu bilang pegang kepala disertai dengan kata-kata, bukan kucuk kumbung lagi ya, pegang kepala kalian, baru kalian pegang kepala. Tapi kalau ibu bilang tidak kalian ya, di ujungnya kalian jangan ya. Pegang pundak teman kalian. Lepaskan. Lepaskan.
pembelajaran hari ini. Oke, kelompok satu mana kelompok satu? Oke, silakan kalian sekarang berkumpul bersama teman kalian masing-masing kelompok. Kalian kemarin dikasih tugas membuat poster atau infografis. Sekarang gimana infografisnya sudah poster atau infografis sudah selesai belum? Sudah. Kelompok satu Ibu lihat. Ini hasilnya ya. Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Oh ini sepertinya poster yang paling panjang ya. Ya, kelompok 3. Kelompok 4 mana kelompok 4? Ini Bu. Nah, kalian sebelumnya sudah mengecek infografis kalian kan? Sudah lengkap ya semuanya ya? Sudah. Nah, anak-anak sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin, yaitu kalian hari ini berpresentasi memaparkan hasil produk yang sudah kalian buat tadi dalam bentuk poster atau infografis. Bagaimana kalian hari ini sudah siap presentasi ke depan kelas? Siap. Ya, masa tidak siap? Oke. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah siap? Sudah. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil produk infografis ya yang sudah kalian buat. Silakan kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, silakan kalian menanggapi. Oke, kelompok 1. Oh iya, mejanya tidak ada ya? Bagaimana ya? Jadi mejanya sudah.
selanjutnya melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kekeringan yang bisa memicu kebakaran hutan itu akan membuat pohon-pohon di Indonesia menjadi berkurang. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia untuk mencegah terjadinya global warming bisa dilakukan dengan cara menanam pohon atau reboisasi. Ada yang ditanyakan? Ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan global warming? Jelaskan menurut bahasa kalian. Sadar lagi? Saya bertanya. Di situ kan disebutkan bahwa pencegahan global warming salah satunya yaitu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Sebutkan contohnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, jika tidak ada, itu akan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Maria. Menurut kami, global warming itu bisa disebut dengan pemanasan global atau dengan kata lain yaitu peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Cukup? Baik, diskusi. Izin menjawab pertanyaan dari Pandi. Salah satu contohnya yaitu biodiesel yang berasal dari minyak nabati. Bahan baku pembuatannya yaitu dari beberapa tanaman, salah satunya kelapa sawit. Cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya presentasi dari kelompok 1 ya. Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya di rumah. Mana kelompok 2? Sudah siap kelompok 2? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil produk yang sudah kami buat dalam bentuk infografis dengan tema letak Indonesia secara astronomis dan subtemanya yaitu potensi hutan hujan tropis di Indonesia. Apa sih yang disebut dengan hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis didominasi oleh pepohonan besar dan berlapis-lapis yang berada di daerah kering, daerah rendah, hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang sangat tinggi, yaitu kisaran 200 sampai 225 milimeter per tahun. Hutan hujan tropis memiliki suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Adapun persebaran hutan hujan tropis meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang pertama di wilayah Sumatera, yaitu tempat pelestarian bagi habitat berbagai spesies yang hampir punah seperti gajah Sumatera. Yang kedua, Kalimantan sangat berpotensi untuk ditemukannya
spesies baru seperti macan dahan Kalimantan. Yang ketiga ada Sulawesi. Di wilayah ini merupakan habitat hewan yang paling unik di bumi, yaitu salah satunya tarsius. Yang terakhir yaitu di wilayah Papua. Hutan ini yaitu menjadi salah satu gudang flora dan fauna yang endemik. Salah satunya yaitu burung cendrawasih. Jadi ini adalah hasil infografis yang telah kelompok kami buat. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya, mengapa hutan hujan tropis didominasi oleh flora yang besar? Ada lagi? Sebutkan daerah kawasan hutan hujan tropis di Indonesia. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, akan dijawab oleh Baik, izin menjawab dari pertanyaan sekian. Karena kawasan hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga membuat pepohonan tumbuh besar, contohnya pepohonan besar. Izin menjawab pertanyaan dari video, meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. baik, presentasinya akan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya dengan bagus ya. Kita sudah lihat di mana di situ ada poster infografis yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan untuk tadi kelompok 1, kelompok 2 udah. Sekarang kelompok 3, mana kelompok 3? Ayo, ini ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil produk yang sudah kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil produk yang sudah kami buat dalam bentuk infografis dengan tema letak Indonesia secara astronomis dan subtemanya adalah keragaman flora dan fauna di Indonesia. Letak astronomis dapat berpengaruh terhadap keragaman flora dan fauna di Indonesia, di mana keragaman tersebut dapat dilihat dengan adanya flora di kawasan barat atau Asiatis. Jenis flora ini bisa ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Flora yang berada di kawasan barat biasanya hidup di hutan hujan tropis. Hutan ini umumnya ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi dan besar. Bahkan pohon-pohon tersebut membentuk tajuk yang terdiri dari banyak lapisan. Selain pohon-pohon, ada juga bunga-bunga yang tumbuh di hutan hujan tropis di kawasan barat, yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Lalu flora di kawasan tengah atau peralihan. Pulau-pulau yang termasuk kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jika dilihat dari letak pulaunya, bisa dikatakan kalau flora yang termasuk ke kawasan peralihan merupakan tanaman yang bisa bertahan hidup di iklim kering dan suhu yang cenderung panas. Selanjutnya, flora di kawasan timur atau Australis. Flora yang ada di kawasan timur biasanya bercorak Australis. Flora yang berada di kawasan timur hidup di hutan hujan tropis bisa ditemukan di Pulau Papua. Tumbuhan yang dapat ditemukan yaitu pohon sagu. Selanjutnya, selain Indonesia kaya akan flora, Indonesia juga kaya akan fauna. Yang pertama adalah fauna yang berada di kawasan barat, yaitu Asiatis. Fauna yang berada di kawasan barat bisa ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Fauna yang berada di kawasan tersebut biasanya tinggal di daerah hutan dengan suhu yang cenderung sejuk. Hewan yang bisa ditemukan yaitu harimau Sumatera, macan tutul, badak, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fauna di kawasan tengah.
atau bisa kita sebut sebagai peralihan, dan kawasan timur atau Australis. Fauna di kawasan tengah bisa ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku. Hewan komodo yang merupakan salah satu hewan langka termasuk jenis hewan yang hidupnya di kawasan tengah atau peralihan. Selanjutnya, fauna di kawasan timur bisa ditemukan di Pulau Papua. Hewan-hewan di Papua memiliki kesamaan seperti hewan yang ada di kawasan Australis. Contohnya, burung songkas. Ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang memiliki keragaman flora dan fauna? Ada lagi? Apakah keragaman flora dan fauna membentuk khas bagi manusia? Izin menjawab pertanyaan dari Henny. Karena terdapat berbagai jenis atau spesies flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah, yaitu kepulauan Indonesia bagian barat, pertengahan atau peralihan, dan timur sesuai dengan habitat kondisi alamnya masing-masing. Cukup. Izin menjawab dari Iin. Manusia akan kesulitan untuk hidup jika tidak ada flora dan fauna. Semakin beragam flora dan fauna, maka kebutuhan manusia yang beragam akan bisa terpenuhi. Cukup. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah begitu bagusnya mempresentasikan hasil produk yang telah mereka buat ya. Oke, sekarang giliran kelompok mana kelompok Pak? Oke, sudah siap kelompok Pak? Siap. Silakan kelompok 4 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat dalam bentuk infografis, yaitu tentang dampak letak astronomis di Indonesia dengan subtema lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pertanian dan perkebunan? Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agronomi. Contoh pertanian adalah padi, kedelai, jagung, dan ubi jalar. Pengertian dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Contoh perkebunan adalah kopi, cengkeh, teh, dan kelapa sawit. Dampak letak astronomis terhadap pertanian yaitu Indonesia menjadi salah satu negara agraris penghasil pertanian yang cukup diperhitungkan. Dengan adanya lahan pertanian yang subur, maka hasil pertanian di Indonesia memberikan hasil yang sangat baik. Artinya secara tidak langsung ini akan meningkatkan perekonomian negara Indonesia, terutama perekonomian di dalam negeri. Dampak letak astronomis terhadap perkebunan. Dampak letak astronomis di Indonesia terhadap perkebunan adalah hasil perkebunan diekspor ke berbagai negara sehingga menjadi sumber devisa bagi Indonesia. Ada yang ditanyakan? Bagaimana cara kita dalam mengelola lahan pertanian yang subur? Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, bagaimana cara kita dalam mengelola perkebunan?
Ada lagi? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Hilman, yaitu dengan cara pembukaan lahan, menghancurkan gumpalan tanah, pemupukan, pembajakan, dan teknik konservasi. Cukup? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nesa. Kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Cukup? Mungkin hanya itu yang bisa kalian presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya tadi Ibu sudah melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang sudah kalian perlihatkan dibanding dengan hari-hari sebelumnya, yang dimana terlihat bahwa untuk yang sekarang kalian sudah mulai mempresentasikan hasil kalian di depan kelas dengan bagus ya, dan penuh percaya diri. Kemudian selain itu kalian sudah terbiasa dengan penggunaan IT ya, di mana di situ kalian sudah biasa menggunakan PowerPoint ya dalam menampilkan hasil proyek kalian. Kemudian dalam bentuk infografis juga kalian cukup kreatif ya, cukup kreatif dalam menampilkan sesuatu yang dimana di situ sudah ditampilkan oleh kalian dalam bentuk poster atau infografis. Dan yang lebih bagus lagi, Ibu tidak mengira ternyata hasil dari produk kalian, proyek kalian itu bisa sampai segede ini ya. Ini seperti apa gitu ya? Apa materinya? Ini sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Oke. Kemudian ada beberapa hal masukan dari Ibu ya, terutama terkait dengan tadi kalian sudah percaya diri, itu mohon untuk kedepannya kalian tetap pertahankan rasa percaya diri kalian ya. Kemudian yang kedua, kalian tetap mempertahankan penggunaan IT ya, atau selalu dibiasakan menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya tadi kan kalian sudah ada beberapa peningkatan yang dilihat. Itu kalian jangan merasa puas terlebih dahulu ya. Jangan merasa puas dengan hasil yang sekarang. Ya. Itu kalian tetap pertahankan, tetap belajar. Oke. Nah, baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Ya. Mengapa letak astronomis ini mempengaruhi iklim di suatu wilayah? Karena itu dipengaruhi oleh perbedaan intensitas matahari yang diterima di setiap wilayahnya. Kemudian Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Oke, baik, ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian soal redaksi yang akan kalian isi ya. Oke.
pembelajaran seperti apa yang kalian selanjutnya? Yang menyenangkan Bu. Oke, yang menyenangkan. Masih tetap yang menyenangkan ya. Apalagi setelah itu tidak bikin bosan dan jenuh. Oke. Nah itu masukan dari kalian diterima ya. Oke, baik. Setelah mengisi lembar refleksi, Ibu ada soal yang harus kalian isi. Silakan kalian buka handphone masing-masing. Sudah kirimkan link soal yang harus kalian isi. Sudah ada ya? Silakan kalian isi. Bagaimana anak-anak menjawab? Mainnya sandi. Oke, ada kendala nggak anak-anak? Tidak. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke. Oh iya, kemarin kan kalian diminta untuk mengupload tugas atau produk kalian ke media sosial. Gimana, sudah belum? Sudah. Dan jangan lupa kirimkan bukti foto kalian sedang mengerjakan proyek itu ke Ibu ya. Ya, Bu. Foto atau video ya. Oke. Nah, anak-anak kira-kira ada yang mau lagi tidak? Tidak. Oke. Nah, baik anak-anak, untuk kesimpulan dari materi yang kita pelajari, yaitu letak Indonesia secara astronomis dan pengaruhnya terhadap kehidupan yang dimana dapat berpengaruh terhadap iklim, kemudian yang kedua keragaman flora dan fauna, dan yang ketiga yaitu zonasi waktu. Nah, kemudian adapun keuntungan yang bisa diambil dari letak Indonesia
yang pertama yaitu tentang iklim ya, atau yang dimiliki oleh Indonesia yaitu iklim tropis atau yang dikenal dengan hutan hujan tropis. Kemudian selain itu habitat flora dan fauna yang beragam. Kemudian setelah itu lahan pertanian dan perkebunan yang subur. Oke, nah itu kesimpulan dari materi kita hari ini yang sudah kita pelajari, yaitu letak Indonesia secara astronomis. Adapun pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang materi letak Indonesia secara geografis dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, baik anak.